Pernah nggak sih kalian lagi enak-enak jalan terus tiba-tiba kecium bau asap rokok? Atau malah kecium bau asap orang yang lagi bakar-bakar sampah? It's annoying nggak sih? Nah, itu yang namanya eksternalitas. Lalu, apa sih eksternalitas itu? Yuk kita bahas. Eksternalitas merupakan dampak dari suatu kegiatan ekonomi yang dirasakan oleh pihak lain di luar dari pelaku utama kegiatan ekonomi tersebut. Nah, dampak ini dapat berupa menguntungkan ataupun merugikan. Eksternalitas ada dua jenis, eksternalitas positif dan negatif. Pertama, eksternalitas positif. Eksternalitas positif adalah suatu kegiatan yang menimbulkan manfaat tambahan atau menguntungkan bagi pihak lain selain pelaku utama. Yang kedua, eksternalitas negatif. Kebalikannya, eksternalitas negatif justru memberikan dampak buruk atau merugikan pihak lain. Nah, biar lebih kebayang, yuk langsung ke contohnya. Contoh dari eksternalitas positif adalah taman. Dari orang yang membuat taman akan menimbulkan dampak yang positif bagi lingkungan sekitar, yaitu mendapatkan udara yang bersih, serta kita bisa melihat keindahan dari taman tersebut. Kalau eksternalitas negatif, contohnya adalah asap pabrik. Asap yang dikeluarkan pabrik akan memberikan kualitas yang buruk bagi udara sekitar. Nah, tapi ada juga nih eksternalitas berdasarkan dari jenis kegiatannya. Berdasarkan dari jenis kegiatannya, ada dua eksternalitas. Yang pertama, eksternalitas produksi, yaitu suatu efek yang timbul dari produksi suatu barang atau jasa. Contohnya, ketika suatu pabrik memproduksi suatu barang, maka dia akan menghasilkan eksternalitas negatif jika memproduksi polusi udara yang memberikan efek negatif pada masyarakat yang berada di sekitar pabrik. Namun, dia juga bisa memberikan eksternalitas positif jika teknologi yang digunakan bisa menginspirasi pabrik dari perusahaan lainnya. Kemudian, ada eksternalitas konsumsi, yaitu suatu efek yang timbul akibat dari konsumsi suatu barang atau jasa. Contohnya, dari eksternalitas negatif, ada perokok yang merokok di ruang publik, maka dia akan memberikan eksternalitas negatif pada orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok. Dan ada juga dari eksternalitas positif, yaitu suatu program vaksinasi yang dapat memberikan imunitas kelompok. Adalah penyelesaian eksternalitas tanpa intervensi dari pemerintah, namanya teorema Koase. Intinya, jika hak kepemilikannya sudah jelas dan biaya yang dibutuhkan sedikit, kedua belah pihak bisa langsung bernegosiasi dan menyelesaikan masalahnya. Tapi kadang-kadang negosiasi aja nggak cukup loh. Oleh karena itu, pemerintah dapat turun tangan untuk mengatasi hal tersebut. Nah, yang dapat dilakukan oleh pemerintah diantaranya yaitu corrective taxation atau pajak untuk mengurangi hal-hal yang negatif seperti contohnya pajak untuk karbon. Nah, yang kedua dapat melalui subsidi atau memberikan bantuan untuk kegiatan yang positif seperti contohnya subsidi untuk pembangunan panel surya. Dan yang terakhir, pemerintah dapat membuat regulasi atau aturan yang jelas dan juga tegas untuk mengatasi hal tersebut seperti contohnya larangan untuk membuang limbah ke sungai. Dengan menentukan strategi kebijakan yang efektif untuk mengatasi masalah eksternalitas, diperlukan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan harga atau price-based approach, yaitu pemerintah mengatur kebijakan dengan memengaruhi harga melalui pajak dan subsidi. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan kuantitas atau quantity-based approach, yaitu pemerintah langsung menetapkan batas dan jumlah yang diperlukan untuk suatu aktivitas. Contohnya, pemerintah menetapkan batas maksimum emisi yang dikeluarkan oleh suatu pabrik. Kalian tahu nggak sih ada yang namanya tradable permit? Apa itu tradable permit? Tradable permit adalah suatu izin yang diperdagangkan atau diperjualbelikan. Contohnya adalah perdagangan izin emisi CO2 atau karbon dioksida. Suatu perusahaan yang telah bisa mengurangi emisinya bisa menjual izinnya kepada perusahaan lain. Nah, ini dapat meningkatkan efisiensi. Nah, kalian tahu nggak sih, dari banyak kasus eksternalitas, ada salah satu kasus yang menjadi fokus utama pemerintah, yaitu adalah rokok. Rokok itu kan menimbulkan eksternalitas negatif ya. Jadi, dari asap rokok ini kita bisa mendapatkan kerugian berupa penyakit pernafasan. Oleh karena itu, pemerintah mengenakan cukai pada rokok agar konsumsi masyarakat akan rokok menjadi turun, dan dari cukai tersebut, pemerintah memiliki dana untuk pelayanan kesehatan. Gak hanya di Indonesia, tapi di dunia internasional juga punya isu pemanasan global akibat emisi gas rumah kaca. Apa yang perlu kita lakukan? Dunia perlu bekerja sama
seperti melakukan perjanjian Paris Agreement ataupun mengurangi gas emisi untuk mengurangi pemanasan global. Eksternalitas merupakan efek samping dari apa yang kita lakukan, baik ataupun buruk yang dirasakan oleh orang lain. Solusinya dapat berupa harga ataupun pembatasan jumlah. Nah, apa sih bedanya? Pembatasan jumlah ini memberikan kepastian, sedangkan harga memberikan pilihan. Next time, sebelum kalian bertindak, kalian pikir dulu deh, apakah yang kalian lakukan itu akan berdampak baik atau malah sebaliknya ya. Karena sekecil apapun yang kita lakukan, pasti akan berdampak bagi orang lain. Bye-bye!